Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Syahbandi dengan NIM 2001112 dari Prodi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau atau STIFA Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai perhitungan dan preparasi larutan presisi dalam validasi metode. Nah, sebelum masuk ke parameter presisi dalam uji validasi, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa itu validasi metode analisis. Nah, validasi metode analisis adalah proses penilaian terhadap parameter tertentu dari suatu metode berdasarkan percobaan laboratorium untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan utama dari validasi adalah untuk memastikan bahwa metode analisis yang digunakan dapat menghasilkan data yang akurat, presisi, dan handal. Nah, mengapa validasi metode itu penting? Yang pertama, dari segi kualitas data, untuk memastikan data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, dari keterbandingan data, yaitu memungkinkan perbandingan data yang diperoleh dari waktu ke waktu atau dari laboratorium yang berbeda. Nah, untuk parameter yang diuji dalam validasi metode, yaitu yang pertama ada parameter presisi, di mana presisi merupakan tingkat kesesuaian atau kedekatan antara hasil pengukuran yang berulang pada sampel yang sama. Kemudian yang kedua ada akurasi, kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Dan yang ketiga ada linearitas, hubungan linear antara sinyal analitik atau absorbansi dengan konsentrasi analit dalam rentang tertentu. Yang keempat ada limit of detection atau LOD, merupakan konsentrasi terendah analit yang masih dapat dideteksi secara signifikan. Dan yang kelima ada limit of quantification atau LOQ, merupakan konsentrasi terendah analit yang masih dapat diukur secara akurat dan presisi. Nah, untuk parameter yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu terfokus pada presisi. Nah, presisi seperti sebelumnya telah disebutkan juga, dalam konteks validasi metode analisis merujuk pada tingkat kesesuaian atau kedekatan antara hasil pengukuran yang berulang pada sampel yang sama. Dengan kata lain, presisi menunjukkan seberapa konsisten suatu metode menghasilkan hasil yang sama ketika digunakan berulang kali. Semakin tinggi presisi suatu metode, maka semakin dapat diandalkan hasilnya. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis presisi. Yang pertama yaitu ada keterulangan, yakni presisi pada kondisi percobaan yang sama atau berulang, baik orangnya, peralatannya, tempatnya, ataupun waktunya. Kemudian ada presisi antara, merupakan presisi pada kondisi percobaan yang salah satunya berbeda, baik orangnya, peralatannya, tempatnya, maupun waktunya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada ketertiruan atau reprodusibilitas, yaitu mengukur presisi antara laboratorium sebagaimana dalam studi-studi kolaboratif atau studi uji banding antar laboratorium. Nah, selanjutnya parameter yang diuji dalam uji presisi yang pertama yaitu ada simpangan baku, yang mana menunjukkan seberapa jauh hasil pengukuran menyebar dari rata-rata. Kemudian yang kedua ada koefisien variasi, atau biasa disebut dengan RSD, merupakan presentasi dari simpangan baku terhadap rata-rata. Nah, preparasi larutan uji presisi. Yang pertama, siapkan sampel homogen, di mana pastikan sampel yang digunakan benar-benar homogen agar variasi hasil pengukuran yang diperoleh semata-mata disebabkan oleh metode analisis. Kemudian yang kedua, lakukan pengukuran berulang. Ulangi pengukuran pada sampel yang sama beberapa kali sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dihitung parameter statistik, yaitu terdiri dari hitung rata-rata, simpangan baku, koefisien variasi dari hasil pengukuran. Kemudian yang terakhir ada evaluasi hasil. Bandingkan hasilnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Nah, sebagai contoh, di sini dibuat suatu larutan baku 100 ppm. Kemudian dilakukan presisi dengan konsentrasi yang dipilih yaitu 12 ppm. Maka dari larutan baku 100 ppm tadi, kita pipet dengan pipet ukur 1,2 mili, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili, kemudian ditambahkan dengan aqua sampai tanda batas. Nah, percobaan ini kita ulang sebanyak 6 kali pengulangan, sehingga didapat 6 larutan uji. Selanjutnya contoh perhitungan nilai presisi. Nah, untuk rumus yang akan kita gunakan dalam perhitungan presisi di sini yaitu ada nilai SD di mana akar sigma xi kurang x bar kuadrat per n kurang 1 dan RSD sama dengan SD per x bar kali 100%. Nah, di mana SD sendiri merupakan standar deviasi dan RSD relatif standar deviation atau koefisien variasi. Nah, untuk N sendiri jumlah sampel, XI kadar analis ulangan, dan X bar itu kadar rata-rata sampel. Selanjutnya itu contoh perhitungan dari presisi. Nah, didapatkan data seperti berikut, di mana dilakukan 6 kali pengulangan dengan konsentrasi 12 ppm. Didapatkan absorbansi tersebut. Nah, hal pertama yang kita lakukan yaitu mencari nilai rata-rata dari absorbansi. Nah, didapat nilai rata-ratanya 0,520. Lalu, XI kurang X bar. Contohnya, yang pertama yaitu 0,522 dikurang dengan 0,520. Didapatkan hasilnya 0,002. Nah, begitu seterusnya hingga 6. Nah, selanjutnya nilai tadi kita kuadratkan. Contohnya 0,002 kita kuadratkan didapatkan 0,000034. Nah, begitu seterusnya. Kemudian semuanya kita jumlahkan didapatkan hasil 0,001328. Nah, selanjutnya kita hitung nilai SD dan nilai RSD. Nah, nilai SD itu rumusnya akar dari sigma XI kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Nah, sigma XI kurang X bar kuadrat tadi sudah kita dapat, yaitu 0,001328 dibagi dengan 6 kurang 1, lalu kita akarkan didapatkan SD-nya 0,005. Kemudian RSD, itu rumusnya SD per X bar dikali 100%. Nah, SD sendiri udah kita dapat tadi 0,005 dibagi 0,520 dikali 100%. Didapatkan hasilnya yaitu 0,962%. Perlu diketahui bahwa nilai RSD ini disebut juga dengan nilai koefisien variasi, nah atau merupakan nilai dari presisi itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.